Salam. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-45. Kejadian pasal yang ke-45. Ya. Kejadian 45. Sudah dapat semua? Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kejadian 45. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang-orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan di negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak-anakmu dan cucumu, kambing domba lembu, sapimu dan segala milikmu. Sampai di situ dulu. Sampai di situ saja pembacaan kita. Saya pikir kita semua sudah tahu persis ya bahwa Yusuf itu adalah seorang pemuda yang rajin. Dia juga seorang percaya yang lemah lembut. Dia seorang pemaaf dan dia seorang yang selalu berpikir positif. Melihat segala sesuatu itu dari kacamatanya Tuhan. Ya, dia melihat segala sesuatu itu dari kacamatanya Tuhan. Nah, tentulah semua kita tahu, cuman sepintas saya jelaskan kembali. Yusuf ini adalah anaknya Yakub yang ke-11. Jadi dia anak kesayangan bagi ayahnya. Kemudian saudara-saudaranya yang lain cemburu kepadanya dan dia pun dijual. Bayangkanlah kalau manusia dijual bulat-bulat ya hidup, bagaimana perasaannya. Kemudian sesudah dijual dia sama musafir menjual lagi dia kepada Potifar, bendahara Raja Firaun. Nah, jadi kita sudah bisa bayangkan itu sekarang apa yang dilakukannya. Tetapi marilah semua kata-kata yang keluar dari mulutnya Yusuf itu adalah kata-kata yang positif.
Dan itulah seharusnya memang kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi di dalam ayat ke-15, yaitu membuktikan bahwa dia pemaaf. Dia berkata begini, Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Jadi dipeluknya dia menangis. Walaupun hidupnya pernah jadi sengsara karena ulah dari abang-abangnya, walaupun dia hidup pernah sengsara oleh karena ulah abang-abangnya, tetapi kita bayangkan waktu tangannya dirantai, diangkat dari sumur, dijual, dan dirantai tangannya supaya tidak lepas, tidak lari, dan kemudian dijual lagi. Mungkin diobral lah, siapa yang mau beli budak, siapa yang mau beli budak, sambil tangannya terikat dirantai. Tapi begitu dia ketemu dengan saudara-saudaranya, begitu dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, rupanya dia tidak dendam. Itu tadi yang dikatakan di dalam ayat 15. Dia mencium saudara-saudaranya dengan mesra, dan tidak timbul dendam di dalam hatinya. Luar biasa memang Yusuf ini, luar biasa. Jadi dia tidak dendam. Waktu bertemu dengan saudara-saudaranya itu, dia menciumnya dengan mesra. Cobalah kita membayangkan kalaulah itu terjadi kepada kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan sebagai balasan daripada perbuatan saudara-saudara kita? Mungkin jangankan seperti itu. Kalau kita pinjam saja, kita pinjam uangnya nggak dikasih padahal kita tahu dia punya uang, mungkin kita marah. Bla 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 bla. Mungkin ya. Lain kali ketemu di pesta, berusaha menjauh karena hati kita telah tersakiti karena kita sangat butuh tetapi diabaikan. Tapi Yusuf begitu bertemu dengan saudara-saudaranya, dia menciumnya dengan mesra. Nah, di dalam ayat 7 yang kedua ini dia berpikirnya positif. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Yusuf tahu membedakan masa lalu dan masa yang sekarang. Yusuf tahu membedakan masa lalu dan masa yang sekarang. Karena ayat 4 dan 5 dikatakan begini. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah kita dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Padahal dia dijual kan, nggak ada rencana awal saudara-saudaranya untuk bla 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 bla, nggak ada. Pokoknya ini si sombong ini biar mati nih, sok kali ini kesayangan bapak ini, semua karena diceburui. Jadi dia bilang begini, udahlah, jangan sesali diri. Jadi dia bilang, akulah yang kamu jual itu. Nah, bisa dia membedakan masa lalu dan masa yang sekarang. Kadang-kadang kita campur aduk terus
terus kita campur aduk masa yang lalu, masa sekarang. Sekarang kejadian kita campur lagi dengan masa lalu. Memang 7 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dia jahatkan sama bapakku. Bapakku cerita, wah kita aduk-aduk lagi peristiwa yang sudah terkubur dengan kejadian yang sekarang. Tapi Yusuf, dia bisa membedakan yang lalu berlalu, yang sekarang lah kita yang kita hadapi. Gitu. Yang lalu ya biarlah masa lalu, tapi yang sekarang, maka dia bilang, akulah Yusuf, saudaramu itu yang kamu jual itu ke Mesir. Artinya mengatakan memang dulu kalian pernah menjual aku, tapi sekarang dah bukan kamu yang menjual aku ke sini, tapi Allah yang sudah mengutus aku ke sini untuk kelanjutan hidup kamu kelak. Jadi jangan pikirkan lagi masa lalu itu, bukan kalian yang salah. Tapi memang harus begini caranya Tuhan mengelola masalah itu. Dan Yusuf bilang, Allah yang menyuruh aku kok. Memang kalian pernah jual aku, dapat uang dari aku. Dapat uang kalian dari aku, tapi ya aku mau melupakan semua itu yang selalu, yang sekarang kita hadapi. Karena Allah, aku dikirim ke sini untuk kelanjutan hidup kalian. Kalau semua orang percaya, orang Kristen selalu berpikiran positif, sepertinya tidak ada orang yang darah tinggi, tidak ada orang yang sakit jantungnya, tidak ada orang yang akhirnya stroke karena sakit hati mengingat-ingat masa lalu. Jadi Yusuf bilang, udahlah kamu itu, tapi sekarang yang sekarang lah kita bahas. Kita lupakan masa lalu itu, yang sekarang kita bahas. Katanya Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kan sering kita gitu ya, sering kita gitu. Jadi ini supaya karena ini umum 4.500 saja yang nonton, nggak usah. Oke. Yusuf tidak melihat sisi negatifnya. Ya. Yusuf tidak melihat sisi negatifnya, tetapi Yusuf melihat sisi positifnya, yaitu hasil akhir. Dengarin ya, Yusuf tidak melihat sisi negatifnya, tapi dia melihat sisi positifnya, yaitu yang dilihatnya adalah hasil akhirnya. Bagaimana kita pikir ya, apa yang terjadi nanti ya, itu yang dia lihat. Apa yang sedang terjadi sekarang ini, bahwa rupanya ayahnya kelaparan, saudara-saudaranya kelaparan, kekeringan, tidak bisa bertani, rumput-rumput tidak tumbuh, jadi ternak-ternak mereka tidak bisa makan rumput yang segar. Tetapi katanya, sekarang sudah lupakan yang lama, kita lihat yang sekarang. Ada orang begini bercerita, dulu aku kalau nggak dijahati aku sama atasanku, mungkin aku nggak kerja keras seperti sekarang, karena memang kejahatannya itulah yang membuat motivasi sama aku, atau entah siapalah mungkin yang menjahati, karena itulah yang memotivasi aku untuk terus maju. Dan aku kerja keras, lalu aku berhasil. Dia cerita begitu, kalau bukan dijahati aku mungkin nggak seberhasil sekarang. Tapi ada tapinya, masih dendam juga kan, masih dendam juga dia sama bosnya, tengok ya, atau masih menyombongkan juga. Biar kau lihat ya, aku bisa, aku harus tunjukkan kepada orang menjahati aku. Dan aku, artinya dia tahu bahwa
Orang itu memotivasi dia untuk bekerja keras, untuk berpikir keras. Dan dia berhasil. Tapi dia aduk-aduk lagi. Tapi lihat ya, aku bisa buktikan supaya kau tahu, aku pun bisa menyombongkan diri. Nah, inilah yang seharusnya bagi kehidupan kita. Seperti Yusuf bilang, memang kalian menjual aku, dapat uang kalian dari aku, harga satu manusia entah berapa itu, harga satu manusia. Memang kalian mendapatkan uang dari aku, tapi enggaklah, Allah yang menyuruh aku ke sini. Jadi dia pikir Tuhanlah yang mendesain semuanya. Memang aku pernah jadi korban, tapi enggak apa-apa, kata Yusuf. Jadi dia melihat hasil akhir, bukan secara negatif dia berpikir, tapi positif, dan melihat hasil akhirnya. Haleluya. Bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana dengan kita? Kita belajar dari kehidupan Yusuf, karena itu membuat kita tenang. Yang ketiga, ayat 7 sampai 8, dia melihat dari kacamatanya Tuhan. Ayat 7 sampai 8. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sampai dia menjadi bapa bagi Raja Firaun. Bayangkan, karena kepedihan hatinya, dan dia terus tergantung kepada Tuhan. Hidupnya terus terhubung dengan Tuhan. Tiap hari dia selalu memikirkan Tuhan. Selalu dia berpikir tentang Tuhan tiap hari. Jadi dia terus terhubung dengan Tuhan, gak putus-putusnya. Nanti kita lihat bahwa Yusuf tidak menyalahkan saudaranya sehingga ia mengucapkan kata-kata kutuk. Dia tidak mengeluarkan kata-kata kutuk, kata-kata serapah, kata-kata hujatan. Jadi dia melihat dari kacamatanya Tuhan. Rencana Tuhanlah ini semua, katanya. Semuanya untuk menjamin kelanjutan hidup kalian. Rencana Tuhanlah ini semua. Jadi pikir-pikir ya, wah, kalau Tuhan mau pakai seseorang memang harus ada pengorbanan besar, sampai dia di penjara, sampai dia awalnya dia jadi pelayan biasa, mungkin membersihkan pekarangan, kemudian masuk ke dapur, lalu ke ruang tamu untuk bekerja dan mengurusi semua harta-hartanya Potifar. Kemudian dia difitnah oleh istrinya, dikatakan dia mau menggagahi aku, sehingga Potifar marah, lalu dia dipenjarakan. Padahal dia difitnah sama sekali, dia difitnah. Jadi dari penjara dia pun mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan di sana. Jadi yang saya perhatikan adalah, kenapa Yusuf selalu berkata-kata yang positif, membangun. Kata-katanya selalu membangun. Itu ketiga hal itu, karena dia memang pemaaf, karena dia memang berpikir positif, dan yang ketiga, dia selalu melihat sesuatu dari kacamatanya Tuhan. Jadi yang ketiga ini selalu, dari ketiga hal ini yang saya pelajari di sini, membawa dia
kepada perkataan-perkataan yang positif. Ayat 10 dikatakan, engkau akan tinggal di tanah Goshen. Makanya kodenya kita Goshen ya apa? Goshen Fams ya, Facebook kita. Di tanah Goshen, dan akan dekat kepadaku engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Engkau akan dekat kepadaku. Ini kan kata-kata jaminan. Walaupun aku tinggal di istana, ya, kalian sebetulnya tidak selevel lagi dengan aku. Aku tinggal di daerah di istana. Tetapi dia bilang kepada saudara-saudaranya, kalian nanti akan tinggal di situlah tanah yang paling subur, tempat peternakan, tempat penggembalaan yang paling baik. Jadi kalian akan dekat dengan aku. Bukankah itu kata-kata pengharapan? Jadi kalian tidak perlu takut, akan dekat dengan aku. Dulu pun pernah Daud berkata kepada seseorang yang memberitahukan kepadanya sebuah rahasia dari musuhnya. Dan dia bilang, nanti kalau aku beritahu musuh itu jalan kemana, engkau matikan pula aku. Katanya kepada Daud, enggak, pokoknya beritahukanlah dari mana tadi tentara itu pergi. Kesanakah? Kesanalah supaya aku bisa kejar. Jadi enggak kau apa-apain aku, tidak dendam kau, tidak beritahu aku, tidak. Pokoknya di dekatku kau aman, kata Daud. Di dekatku kau aman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tinggal dekat padaku. Kata-kata itu adalah kata penghiburan, kata yang memastikan, kata yang positif, kata yang menghibur, menguatkan. Jadi jangan menyesali diri. Sudah, lupakan semuanya. Allah yang menyuruh aku ke sini. Seolah-olah ia berkata begini, bahwa semuanya ini adalah rencana Tuhan dari awal. Ya, rencana Tuhan ini dari awal. Sehingga kalaupun kalian menyakitiku begitu sakit rasanya, ya terbuka pintu. Walaupun kalian saudara-saudara kalau masuk ke gereja, setiap kali masuk arah sini selalu kunci pintunya dan engsel yang di atas, karena kalau itu dibuka dia bunyi ketak, jadi kedengaran ke dalam. Siapapun saudara kalau masuk ke gereja ini selalu dikunci dan kunci yang di atas supaya bunyi, ya. Oke. Jadi dia bilang semua ini adalah rencana Tuhan dari semula, dari awal. Kita lihat bahwa Yusuf itu terus bergaul dengan Tuhan. Kenapa dia? Waktu dia di penjara, waktu dia difitnah, dimasukkan ke penjara, di situ ada tukang juru minum raja, ada tukang masak, juru makan minuman raja, dipenjarakan 2 orang. Lalu mereka bermimpi. Jadi mereka gelisah dan Yusuf mendengar. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa arti mimpi orang ini? Apa arti mimpi orang ini? Kalau Yusuf tidak selalu percaya kepada Allah ayahnya, Tuhan tidak akan berbicara kepadanya. Dan yang hebat lagi, Yusuf ini kan memang dia memiliki Allahnya Yakub, Abraham, Ishak, Allah nenek moyangnya. Meskipun dia sudah dijual, meskipun dia tersakiti dan dia pergi ke negara yang lain,
Dan dia tidak ikut-ikut menyembah Allah orang yang dimana dia di situ dia angkat menjadi nomor 2 dari raja, menjadi perdana menterinya. Kan luar biasa ini. Dia tetap percaya kepada Allah ayahnya, Allahnya bapaknya. Dia tidak merubah kepercayaan walaupun dia sudah sangat disakiti oleh saudara-saudaranya. Dan dia tidak berkata kepada Tuhannya, Tuhan, kenapa seberat ini masalahku? Padahal aku jujur kerja di situ, dipenjarakan aku karena mempertahankan kekudusan aku. Karena aku selalu bergaul dengan Tuhan, Engkau tidak mau aku berzina. Kenapa? Tidak, dia tidak melakukan itu. Ya sudah, di penjara. Dan di penjara itulah juru minum itu bertanya, apa artinya? Lalu dia berhubungan dengan Tuhan. Tuhan, apa arti mimpinya? Lalu Tuhan memberitahu mimpinya kepada Yusuf, dan Yusuf pun menceritakan arti mimpi mereka. Dan selama seminggu lagi, kau akan dipulangkan kepada tugasmu semula, dan engkau akan dibunuh mati. Betul. Hal itu terjadi waktu mereka pulang. Cuma ada pesannya sedikit di situ. Nanti kalau kalian sudah kembali ke istana, ingatlah aku nanti ya di sini bagaimana aku di sini, tolonglah belalah aku atau sampaikanlah kasusku ini kepada raja bahwa aku sebetulnya tidak salah. Aku ini cuma difitnah saja. Dia berkata begitu. Tolonglah ya, kalau kalian sudah sampai kepada jabatan semula, ingatlah aku. Tapi ternyata Alkitab menceritakan tidak diingat sama sekali, dilupakan sama sekali, karena betul apa yang diberitahukan Tuhan kepadanya. Nah, masalahnya kita pikir begini, kalau manusia yang menolong sampai di mana sih? Kalau manusia sebesar apalah pertolongan manusia? Kalau seandainya mungkin dia dibela-bela kepada raja, ya sudah keluarkan, tapi usir dia dari negeri ini. Aku tidak mau melihat. Oke lah, usir dari negeri. Apa yang buat? Kalaulah juru minum itu membela dia kasusnya ini kepada raja, ya sudah keluarkan dari penjara, tapi usir. Kalau dia diusir, kemana dia mau pergi? Kampung orang tuanya. Sudah terjadi kelaparan, sudah bukan. Orang tuanya enggak. Dia takut kalau ketemu abang-abangnya lagi, mungkin dia dibunuh di jalan, takut ketahuan rahasianya kepada Yakub ayahnya. Itulah kalau manusia yang menolong. Tapi kalau Tuhan yang menolong, apa yang tak kupikirkan, apa yang tidak pernah kudengar, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itulah yang kau sediakan bagiku, katanya. Dibiarkanlah dia di situ untuk beberapa saat lamanya. Kemudian ada peristiwa pada raja, mimpi juga dia. Lebih gelisah dia dengan mimpinya. Lalu juru minum tadi cerita, Tuanku raja, di penjara itu loh ada satu orang yang tahu menafsirkan mimpi kami. Oh ya, panggillah. Panggil. Apa itu mimpinya? Kulihat ada 7 lembu yang gendut dan 7 lembu yang kurus. Kemudian datang lembu ini, ditelan semua. Lembu yang kurus ini ditelan lembu yang gemuk ini. Tidak ada lagi bulir-bulir gandum. Kulihat ada yang kosong, ada yang bernas. Dan kulihat dia ambil semuanya. Artinya aku gelisah. Kata 7 dan 7. Jadi kalau begitu, tolonglah, siapa tahu dia bisa menafsirkan mimpiku ini. Keluarkanlah dia, dipangkaslah rambutnya, gantilah pakaiannya. Dibawa dia menghadap raja. Kalau belum waktunya Tuhan, ini sudah waktunya Tuhan. Diceritakan, Tuanku raja. Dan dia terus berhubungan dengan Tuhan. Tuhan, aku manusia biasa. Beritahu mimpinya ini, apa artinya? Diberitahulah. Betul, begitu ya. Akan terjadi kekeringan selama 7 tahun. Kelaparan selama 7 tahun ya. Iya artinya. Sudahlah, kembalilah kau bekerja. Kalau begitu,
Kalau itu terjadi nanti, kupercayakan kepadamu tugas ini. Kau yang mengelola semua hasil panen 7 tahun ini berlimpah-limpah. Hasil tanah, hasil panen di negeri ini berlimpah-limpah nanti. Dan kau yang mengelola semuanya. Nah, itulah awalnya dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, kenapa hal itu? Mimpi saja yang ditafsirkan. Tetapi lihatlah sebelum ini, kita lihat tadi semua perkataan-perkataan Yusuf itu nggak ada menyembuhkan diri. Itulah kan, kalian gini kan saya. Tapi lihatlah, aku bisa, aku hebat. Tanpa kalian semua, tanpa bapak, tanpa abang semua, aku nggak ada. Justru bukan kalian yang menjual aku, Allah yang mengirim aku sih. Itu karena hubungannya baik dengan Tuhan, maka ucapannya pun semua mendatangkan berkat. Ucapannya, jadi semua yang diucapkannya itu mendatangkan berkat. Nah, jadi apa yang terjadi? Itu keluar dari hatinya sendiri. Baik di dalam, baik yang keluar. Perkataan kita adalah bukti nyata dari persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau dia suka bohong, nggak ada Tuhan di dalam hatinya itu. Ada orang suka bohong untuk hal-hal kecil pun bohong. Suka bohong itu, ada suka bohong. Jadi perkataan-perkataan kita adalah bukti nyata dari hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Bisa satu orang membaca di dalam Matius 12 ayat yang ke-34. Jadi supaya saudara memperhatikan ucapan-ucapan yang sia-sia yang selalu keluar dari mulut kita. Apalagi cakap kotor, aduh, apalagi ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang menghina, ucapan-ucapan yang meremehkan orang. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Nah, jadi hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Apa yang diucapkan mulut keluar dari hati, gak bisa dipungkiri. Jadi semua ucapan kita ini keluar dari hati kita. Lukas pasal 6 lagi. Lukas pasal yang ke-6. Kata-kata keluhan, kata-kata kekalahan, kata-kata putus asa tidak boleh keluar dari mulut kita. Ya memang tadi apa yang keluar dari mulut kita, ya itulah isi hati kita. Dan apa yang kita percayai, itulah yang terjadi kepada kita. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang 45 berkata begini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya.
Nggak boleh bilang, cek-cekkunya itu nggak dari hatikunya itu tadi. Siapa bilang? Ucapan yang tiba-tiba, yang tak diatur-atur, itulah aslinya. Kalau di sini misalnya bisa ditata, bisa disusun-susun rapi. Tapi kalau pas bertemu dengan seseorang, terjadi sesuatu di situ atau ada peristiwa, apa yang keluar dari mulutmu itulah asli sana. Memang pendatang nih, memang wow, itulah aslinya. Jadi nggak boleh pungkari, nggak boleh bilang iya yang main-main aku tadi, ecek-ecekkunya itu enggak. Itulah aslimu, itulah aslinya. Orang Kristen jaga ucapan kita. Apa hati-hati yang diucapkan. Tetapi kalau orang Kristen mengeluarkan hal-hal yang positif, itu menjadi penyehat, menyehatkan, menjadi pupuk bagi hidup orang lain, menyehatkan, menyuburkan, dan menyegarkan, sehingga bertumbuhlah dengan normal orang lain jadi berbuah. Nah, Yusuf itu semua tadi kata-katanya itu membangun. Dia bisa bedakan masa lalu dengan masa yang sekarang. Dia bisa melihat dari kacamatanya Tuhan, bahwa rupanya Tuhan sudah mulai merekayasa ini dari awal. Walaupun aku memang jadi korbannya, walaupun aku sempat menderita karenanya, tetapi ternyata rupanya Tuhan yang merancang semua. Hidupku ini menjadi indah, jadi berkat buat seluruh orang Mesir. Dia jadi berkat buat negara-negara yang lain. Buktinya dari Israel datang bapaknya Yusuf, dari mana-mana datang mencari makanan ke Mesir, dan Yusuflah yang mengatur segala sesuatu. Siapa yang bisa mendapatkan, siapa yang bisa mendapat banyak, dan lain sebagainya. Katanya kepada saudaranya, iya, supaya aku dekat denganmu. Kau tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu malu sama aku. Tak perlu kalian meragukan aku lagi, supaya kalian ke Gosen dekat dengan aku, menjamin hidup keluarganya. Nah, baik, mulai berpikir sekarang ya, mulai sekarang. Berbicaralah hal-hal yang positif di rumah. Latiung, borjong, memang monyet ini, katanya. Bapaknya orang, mamanya orang, anaknya monyet. Gak bisa. Jadi Yusuf ini tergantung dengan hubungannya dengan Tuhan. Semua perkataannya itu, perkataan yang membangun, memberkati orang lain, membuat orang lain nyaman, membuat orang lain menyadari semua kesalahannya. Bagaimana dengan kita ya? Mari kita belajar berhubungan baik dengan Tuhan, supaya Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi berkat buat banyak orang lain. Yusuf jadi berkat kepada berjuta-juta orang. Awalnya dia menderita, tapi di ujungnya dia menolong orang-orang yang menderita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdiri sebentar. Ya Tuhan, dibutuhkan orang Kristen zaman sekarang ini menjadi penyejuk bagi seluruh penduduk di dunia ini. Karena orang Kristen diinginkan oleh Tuhan menjadi penyejuk, menjadi penolong bagi masalah yang sulit dipecahkan sekarang ini. Tuhan Yesus, berkati kami semua supaya kami bisa jadi berkat. Memang kata-katalah awal dari semuanya. Perkataanlah awal dari semuanya.
bangkitkanlah Tuhan hubungan yang baik di antara kami dengan Engkau, karena tidak mungkin orang jahat bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Sebaliknya, orang-orang yang baik tidak mungkin mengeluarkan kata-kata yang jahat. Dan kami akan tidak mau mengaduk-aduk masa lalu dengan masa yang sekarang. 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, kami ingat terus sampai sekarang. Itu yang membuat menjadi racun, mematikan hidup kerohanian kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih ada firman-Mu yang selalu menyejukkan kami, menyadarkan kami bahwa bagaimana kami harus hidup, khususnya masa sekarang ini. Apalagi kalau Tuhan mau datang segera, bagaimana kami memikirkan itu? Apakah kami sudah siap? Apakah kami dibatalkan oleh karena ucapan-ucapan kami yang salah? Kami tidak mau Tuhan, tapi kalau kami masih hidup, Tuhan datang, kami ingin diangkat oleh Tuhan di awan-awan. Dan kalau Tuhan memanggil kami sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali, kami mau supaya malaikat-Mu yang menjemput kami nanti, bukan iblis yang menjemput, tapi malaikat Tuhan yang menyambut kami. Itulah kerinduan kami Tuhan. Yesus, berkati semua gereja Tuhan di seluruh dunia ini. Berkati orang-orang Kristen di seluruh dunia ini Tuhan. Berkati orang-orang muda Kristen di seluruh dunia ini. Berkati orang-orang tua Kristen di seluruh dunia ini, supaya mereka tidak gagal mendidik anak mereka kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa buat bangsa kami Indonesia yang semakin mencekam tiap hari. Bertambah-tambah jumlah orang yang korban COVID sekarang ini Tuhan. Mungkin Medan sudah akan memasuki zona coklat atau zona hitam. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Lindungi kami orang percaya kepada nama Tuhan Yesus. Janganlah menjadi orang yang bebal. Janganlah menjadi orang yang sombong Tuhan. Janganlah menjadi orang yang angkuh tidak peduli Tuhan. Kami berdoa supaya lembutkanlah hati orang Kristen Tuhan, supaya mereka sadar bahwa mereka bukan malaikat. Mereka harus setia semua mengikuti protokol kesehatan ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati Presiden kami Joko Widodo, berkati keluarganya, berkati wakilnya, berkati keluarganya, berkati menterinya Tuhan, berkati keluarga menterinya semua, berkati kepala-kepala daerah semua Tuhan dimanapun, supaya Medan ini dan semua provinsi yang lain menjadi provinsi yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian perekonomian pun akan semakin baik. Oleh karena itu, berkati semua orang Kristen supaya tahu bagaimana mengelola hidupnya, mengelola bisnisnya, mengelola keuangannya. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai terlihat menjadi mati karena kelaparan. Lindungi semua orang Kristen supaya tahu menyembah Yesus yang hidup, menyembah Yesus, mengeluarkan kata-kata yang positif. Dan itulah yang akan terjadi pada semua orang Kristen. Lindungi kami dari corona ini. Lindungi kami Tuhan. Jaga kami, berkati bangsa kami, berkati keluarga kami, berkati lingkungan kami, berkati kota kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua jemaat-Mu yang tidak datang pada hari ini, dimanapun mereka berada, supaya Tuhan juga akan menjaga mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Engkau gembala yang baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.